Nama saya Wahidatullah. Saya adalah mahasiswa PPG Fikih dalam jabatan 2021 di SMH Banten. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya sebagai syarat UKIN atau uji kinerja dalam PPG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Sekarang hari Senin. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6. Hari ini Pak Guru akan membahas masalah zakat mal. Tapi sebelumnya Pak Guru akan memimpin doa dulu. Silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Ista'idu ikra'u doa warfa'u aidiyakum. Selanjutnya Pak Guru akan absen dulu. Dengarkan ya. Ainia Paidazmi, Ditanggiani, Dwi Olivia Karolin, Erwansa, Gerhana Prima, Aida Fadila Urba, Ilham, Imam Alauddin, Kesya Melinda Putri, Muhammad Akbar, Muhammad Asyar Rajati, Muhammad Raditya Alfiansa, Muhammad Rijal, Muhammad Al-Fadila, Muhammad Farhan, Muhammad Iqbal Priyansa, Mulan Cahyani, Neng Nia Lestari, Nikesya Syatara, Nur Hadi, Terima Aziz. Sakit ya? Raisa Amelia Putri, Dafaul Zahiro Masya. Alhamdulillah, berarti ada 2 orang kalian, teman kalian yang tidak masuk karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kalian supaya cepat sembuh. Amin. Untuk hari ini, kemarin kan kita membahas materi tentang zakat fitrah sama apa yang ini kemarin? Sama infak dan sedekah. Hari ini materi yang akan dibahas sama Pak Guru itu tentang zakat mal. Nah, jadi hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang zakat mal. Tujuan pembelajarannya yaitu jika sudah dijelaskan, kalian bisa menyebutkan tentang pengertian zakat mal dan mengetahui tentang nisab zakat mal. Apa itu nisab, apa itu haul. Nah, kalian setelah pelajaran Pak Guru hari ini harus bisa menjelaskan apa itu nisab sama apa itu haul.
Ingat, zakat itu kemarin ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu diadakannya setiap bulan Ramadan. Nah, kalau zakat mal beda lagi. Jadi enggak setiap bulan Ramadan dikasihnya. Kita pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara. Ulangi lagi, coba baca. Ketentuan-ketentuan tertentu. Sekali lagi, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara. Apa itu syarat-syaratnya? Ya, kayak yang tadi itu nanti di depan akan dibahas, yaitu harus mencapai nisab dulu, harus mencapai haul dulu, harus setahun dulu. Nanti kita jelasin. Yang pertama intinya zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki. Apa aja yang dimiliki oleh kita? Nah itu wajib dijakatin. Nanti kita bahas tuh apa aja yang harus dijakatin mal. Yang harus dijakatin apa aja? Nanti kita bahas di depan. Selanjutnya, nah, pengertian nisab. Siapa? Coba yang mau itu nisab, ayo. Raisa. Batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Bisa diulangi lagi lebih keras? Nisab artinya batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Jadi nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Misalkan nih, jadi ada batasan-batasannya, enggak sampai kita cuma punya uang 10 juta harus dijakatin, atau kita punya emas cuma 10 gram harus dijakatin. Tapi ada nisabnya, ada batasan minimalnya, harus berapa duit, kita punyanya nih, harus berapa gram kalau emas mah. Nah itu kita harus tahu dulu nisabnya. Jadi ada nisabnya, ada batasan-batasannya ya. Nah itu namanya nisab. Jadi nisab, baca sekali lagi, nisab itu apa? Nisab artinya batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Ya, jelas ya. Nisab artinya batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Jadi nggak sembarangan kita punya uang cuma 10 juta mau dijakatin. Gitu. Wah ini mah nih, kita punya uang cuma 5 juta mau dijakatin, enggak, tapi harus mencapai nisabnya dulu nanti. Nah, selain dari nisab, syarat-syaratnya yang ditentukan oleh syara itu harus mencapai haul. Apa itu haul? Ada yang tahu nggak? Coba itu, Aida. Haul adalah batasan waktu 1 tahun hijriah atau 12 bulan komariah atau kurang menentukan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Bisa diulangi? Haul adalah batasan waktu 1 tahun hijriah atau 12 bulan komariah atau kurang menentukan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Nah, jadi sekali lagi haul adalah batasan waktu 1 tahun hijriah. Hijriah itu kayak gimana? Dari Muharram, Safar, Mulud. Nah, itu adalah hijriahnya. Yang komariahnya yang mana? Januari, Februari, Maret, April. Misalkan nih, haul itu 1 tahun. Kita misalkan punya emas dari bulan Januari ini dikumpulin, dengerin. Kita punya emas dikumpulin dari bulan Januari, tanggal 1 Januari misalkan nih, kita kumpulin. Nah, setelah 1 tahun berarti sampai kemana? Ke bulan Desember akhir, udah 1 tahun tuh terkumpul ternyata emas kita banyak. Nah itu adalah capaian wajib zakat, harus 1 tahun. Pertanyaannya misalkan nih, gimana Pak? Saya kan pengusaha, belum mencapai 1 tahun, tapi misalkan emas saya udah banyak, udah sampai 100 gram,
2 bulan juga udah punya 100 gram. Gimana apa wajib zakat? Nah, biarpun belum 1 tahun, tapi emas kita sudah banyak. 1 bulan kita usaha jualan misalkan sukses, pengusaha sukses. Sampai 1 bulan itu kita beli 100 gram emas. Nah, itu berarti harus dijakatin biarpun belum sampai 1 tahun. Biarpun belum mencapai haul, tapi tetap wajib zakat emasnya. Karena apa? Karena tadi udah mencapai nisab, udah mencapai batasannya. Jadi nggak harus menunggu sampai 1 tahun dulu, tapi kalau misalkan udah sampai nisab, sampai batasan emasnya yang kita punya itu banyak, berarti itu yang wajib dijakatin. Paham ya? Jadi harus nisab syaratnya, yang keduanya haul. Lanjut. Harta apa sih yang wajib dikeluarkan zakatnya? Nah, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ada 7. Yang pertama binatang ternak atau bahasa Arabnya an'am. Binatang ternak contohnya unta, kerbau, sapi, kambing. Keduanya emas dan perak. Ketiganya biji makanan yang mengenyangkan atau makanan pokok seperti gandum sama padi. Itu wajib dijakatin, tapi ada batasan-batasannya, tahu nisabnya. 4. Buah-buahan. Mau itu kurma, anggur, itu harus dijakatin. Yang kelimanya harta karun atau warikat. Harta karun, siapa yang tahu harta karun? Harta karun. Karun itu bukan itu adalah nama orang. Aslinya mah harta korun. Tahu korun? Hah? Siapa korun? Orang yang serakah, yang punya harta banyak, gak mau sedekah, gak mau zakat. Akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan semua harta kekayaannya ke dalam bumi. Itu korun. Akhirnya apa? Ketika ada orang yang menemukan harta di dalam bumi, wah ini harta korun, harta korun. Didengar oleh orang Indonesia, harta korun diganti jadi harta karun. Padahal aslinya mah harta korun. Korun adalah seorang tadinya miskin, karena dikasih kepercayaan oleh Allah banyak harta, sombong, gak mau sedekah, gak mau zakat. Akhirnya sama Allah Ta'ala rumah sama emas sama perhiasan semuanya ditenggelamkan sama Allah di bumi. Akhirnya apa? Ketika orang yang gali sumur, wah ada emas, bilangnya apa? Dapat harta karun. Padahal itu harta karun yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau punya banyak harta harus dijakatin. Nanti kata Allah Ta'ala ditenggelamkan hartanya yang banyak itu. Nah, yang selanjutnya, yang keenamnya harta perdagangan atau perniagaan. Ya, orang tuanya yang berjualan sukses itu juga harus dijakatin. Kalau nggak dijakatin gimana? Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala marah. Kamu gak bersyukur udah dikasih banyak harta, jualan rame terus, tiap hari banyak keuntungannya 10 juta tapi gak pernah zakat fitrah. Akhirnya apa? Allah Ta'ala nanti tarik pelan-pelan sampai rugi, sampai bangkrut. Karena apa? Karena gak pernah zakat. Hasil pertanian kayak tadi tuh, kayak padi sama aja ya. Nah sekarang Pak Guru akan bertanya. Yang pertama, siapa yang tahu tentang binatang ternak, mau unta, mau kerbau, mau sapi, mau kambing, berapa sih untuk nisabnya? Siapa yang tahu? Oh ya, silakan Dwi Olivia. Unta 5 ekor 1 tahun, 1 ekor kambing umur 2 tahun. Zakatnya
sapi atau kerbau 30 sampai 39 ekor 1 tahun, 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kambing atau domba 40 sampai 120 ekor 1 tahun, 1 ekor kambing atau domba. Oh ya. Jadi binatang ternak contohnya seperti kerbau atau sapi harus berapa ekor dulu sapi itu tadi katanya? Olip, kalau sapi itu harus berapa ekor dulu kata zakatnya? 30 sampai 39 ekor. 30 sampai 39 ekor sapi. Berapa zakat fitrah zakatnya? 1 ekor sapi umur 1 tahun. 1 ekor sapi umur 1 tahun zakatnya. Jadi enggak kalau punya 1 ekor sapi kita zakatin atau habis. Pak, saya nih punya sapi 1 ekor. Terus mau diapain? Mau dizakatin nih. Nah, nanti kamu ada nggak ada? Atau jangan begitu, harus nisab dulu. Harus ada batasannya dulu. Batasan untuk sapi atau kerbau tadi kata Olip itu 30 ekor sapi sampai 39 ekor sapi itu baru boleh zakat. Apa zakatnya? Tadi kata Olip apa zakatnya? 1 ekor sapi umur 1 tahun gitu. Jadi harus nunggu dulu 30 ekor baru boleh zakat. Kalau belum sampai 30 ekor jangan dulu zakat. Ah, saya punya sapi, Pak. 30, tapi ekornya doang. Itu nggak bisa, tapi harus sapi utuh, sapi hidup. Jangan ekornya doang yang ada. Yang keduanya, emas dan perak. Siapa yang tahu nisab emas? Oh iya, silakan jawab, Pak. Emas dan perak merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok. Sekali lagi apa jawab, Pak? Emas berapa nisabnya? Emas 94 gram 1 tahun 2,5%. Ya, kalau untuk emas tadi kata Japa betul tuh. Kita harus punya 94 gram dulu batasannya atau nisabnya baru bisa zakat. Berapa zakatnya tadi Japa? 2,5% zakatnya. Nah, yang keduanya tadi kata Japa itu adalah emas dan perak harus 94 gram dulu baru bisa zakat. Kalau cuma punya 10 gram di cincin doang, ini punya emas ini 10 gram, belum zakat, bisa zakat emas. Jadi zakat emasnya itu harus benar-benar simpanan, bukan emas yang dipakai. Harus emas yang disimpan. Ya, emasnya yang disimpan. Yang ketiganya biji makanan yang mengenyangkan atau rokok atau gandum atau pertanian. Yang ketiganya siapa yang tahu pertanian zakat fitrah zakat malnya? Oh ya, silakan. Pertanian zakatnya berapa? Pertanian zakatnya 2,5%. 2,5%. Harus berapa dulu nisabnya? Jangan lupa. 94 gram emas. 94 gram emas. Kok bisa begitu, sama aja balik? Ya, jadi jelasin ya. Jadi zakat mal, zakat misalkan nih kita punya padi. Setelah kita jual ternyata sampai 94 gram harga emas. Misalkan kita panen padi nih banyak, sampai kalau dijual itu seharga emas 94 gram, maka zakatnya yaitu 2,5% sama kayak emas. Yang selanjutnya apa yang selanjutnya? Siapa? Rikaz ya? Harta karun atau warikat? Siapa yang tahu? Ya, silakan Putri. Rikas adalah barang-barang berharga yang ditemukan penjualan orang yang biasa disebut harta karun. Termasuk ke dalam harganya yang ditemukan tidak ada yang mengakui sebagai pemilik. Ya, rikas itu adalah harta karun. Kayak tadi Pak Guru jelasin. Berapa itunya? Nisabnya harta karun? Tidak ada nisabnya. Tidak ada nisabnya, artinya gimana? Kalau misalkan ketemu
harta kayak begitu harus dijakatin. Berapa jakatnya? 20%. Misalkan Jaki lagi gali lubang, punya dapat emas. Nah, itu harus dijakatin langsung 20%. Selanjutnya, perdagangan atau perniagaan atau bahasa Arabnya tijaro. Siapa? Siapa yang tahu? Oh ya, Hafiz. Adalah perdagangan yang terjadi di dalam berhubungan dan memiliki masa yang paling seperti emas, perak, timur, kawa, marmer, minyak, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Berapa zakatnya? 25%. 2,5%. Itunya nisabnya berapa? 94 gram emas. Ya, sama 94 gram emas. Contohnya beginilah. Nih, dengerin. Harta perdagangan atau perniagaan. Contohnya tadi kayak tadi tuh kamu di warung, kemudian setiap harinya itu ngumpulin emas. Setiap bulan misalkan dapat 5 gram, 5 gram, 5 gram sampai setahun itu sampai 94 gram. Maka kamu itu harta yang dari perdagangan itu harus dijakatin 2,5%. Terakhir siapa? Oh, Dita, silakan. Apa zakat yang wajib zakatin? Harta. Hah? Yang keras? Hasil pertanian. Hasil pertanian. Apa aja contohnya? Padi, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain. Ya, berapa zakatnya nisabnya? Nisabnya berapa? 1.350 kilogram gabah atau 750 kilogram beras. Oh, berapa jadi apa namanya? Zakatnya berapa? 10% atau 5%. Berapa? 10% atau 5%. 10% atau 5%, tergantung diairinnya ya. Misalkan kamu punya padi. Ini mah nggak pakai air hujan. Saya gali sumur sendiri, pakai alat sendiri, disiram sendiri, pakai uang sendiri. Nah, itu beda dengan disiram pakai air hujan zakatnya. Ya, kalau pakai air hujan itu 10%, kalau misalkan disiram sendiri karena kemarau itu 5%. Beda ya. Tergantung disiramnya pakai air hujan apa sendiri. Nah, udah selesai. Dalilnya apa? Ini dalam Al-Quran tentang catatan yaitu wafi amwalihim hakil lisaili wal marum. Surah Az-Zariyat ayat 19. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Jadi setiap zakat kita yang dikirim, yang dikasihkan itu untuk orang-orang yang nggak beruntung, yang membutuhkan. Kesimpulannya sekali lagi, zakat itu ada 2. Kemarin udah dibahas zakat fitrah, sekarang zakat mal. Nah, tadi ada 7. Harta yang wajib zakatinnya itu binatang ternak, emas dan perak, biji makanan atau makanan pokok, buah-buahan, harta karun atau warikas, harta perdagangan, hasil pertanian atau giroah. Itu adalah yang wajib dizakatin. Kalian insya Allah sudah paham ya. Nah, sekarang praktekkan nih sini caranya. Siapa yang mau praktekkan? Oh ya, sini. Nah, sama aja kayak zakat fitrah ya. Yang zakatnya itu namanya muzaki. Yang mau memberikan zakat itu namanya muzaki. Sedangkan kemarin yang berinfak itu namanya apa? Munfik. Nah, ini beda lagi, namanya muzaki. Contohnya ini ada uang, ini Adit ini misalkan mau memberikan hasil jualannya, hasil perdagangannya. Ini udah dibentuk uangnya seharga 94 gram emas hasilnya itu. Nah,
ini si Adit sebagai pengusaha perdagangan. Contohnya ini ada uang seharga 94 gram emas, berarti zakatnya 2,5%. Nah, sekarang misalkan ini kamu kedepanan, misalkan ini jadi yang menerima zakat malnya atau basisnya. Nah, silakan contohnya, pastikan uangnya. Saling salaman. Nah, ini tata cara memberikan zakat mal kepada amil atau orang yang menerima zakat. Oke, terima kasih. Silakan duduk lagi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Berarti ingat ya, kalau punya harta lebih, kesimpulannya kita harus memberikan zakatnya. Jangan sampai kita punya harta lebih, titipan lebih, jangan sampai dimakan sendiri. Karena ada hak orang-orang miskin, ada hak orang-orang fakir, ada hak orang-orang yang jompo, yang gak mampu. Itu mobil banyak tapi nggak pernah dizakatin. Nah, nggak boleh ya. Udah, sekarang karena nggak ada yang bertanya, Pak Guru akan tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.